Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin imamil zakirin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil kiram wal muhtaram, para ahli ulama, para kiai, para asatidz, para santri, sepuh, bini sepuh, para pemangku manaqib, imam khataman, imam manaqiban, ikhwan, akhwat, thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya Raya yang saya cintai. Allah berkata. Lanjut Kiai. Rekaman di streaming internet. Pertama dan yang paling utama, puji dan syukur marilah kita panjatkan pada Allah yang Maha Ghafur atas rahmat dan karunia-Nya dan inayahnya. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita dikumpulkan di dalam tempat yang paling suci di muka bumi ini, tentunya dalam penuh keberkahan, rahmat dan ampunan. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan semesta alam, habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabatnya, tabi'in, tabi'at, kepada aulia Allahnya, wabil khusus ila hadratis syekhina wa mursiduna pangarsa Abah Hanom Guru Agung Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin, yang telah dan sedang membimbing kita untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah dan sedang membimbing kita untuk mencapai maqam kemahabbahan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan harapan dan doa kita memohon pada pagi dan siang hari ini, pagi menjelang siang ini, Allah kabulkan segala doa-doa kita. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah turunkan keberkahan untuk kita semua. Allah rahmati kita semua, keluarga kita, agama kita, harta kita, dan negara yang kita cintai. Semoga Allah turunkan keberkahan untuk semuanya, sehingga kita bisa hidup damai, tentram, tidak ada keributan, tidak ada kekhawatiran, kewaswasan yang terjadi pada masa-masa ini. Hadirin, ikhwan, akhwat, maupun calon ikhwan, akhwat Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya Raya yang Allah rahmati. Dari pribadi saya ucapkan banyak terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada adik-adik kita semua, anak-anak kita semua dari
PLM ya Pak Ustadz, kalau nggak salah. Dari PLM, apa tadi singkatannya? Pesantren Latifah Mubarakiyah. Sekali lagi, saya ucapan dari lubuk hati yang paling dalam, insya Allah kami dukung perjuangannya, dan Allah kabulkan, dan Allah hasilkan semata-mata untuk kemaslahatan kita semua. Saya kalau datang ke Jakarta panas lagi nih. Saya di kampung adem-adem aja. Saya di Batam 4 hari enjoy aja. Datang ke Jakarta panas. Banyak jinnya kali ini. Aduh. Jakarta maksudnya, bukan di sini. Jakarta memang jinnya level 9 udah nggak kopral lagi nih ah. Batam baru tingkat jinnya kopral kopral. Dekat-dekat kita paling udah kebakar angus. Jakarta jinnya lah. Insyaallah. Luar biasa yang disampaikan anak-anak muda tadi. Saya jadi ingat satu keterangan himmatur rijal tuhdimur rijal tuhdimul jibal. Entah dalam kitab apa itu, saya lupa ingat ya. Himmatur rijal tuhdimul jibal. Dengan semangat yang membara, cita-cita yang tinggi, luar biasa. Ini bukan seperti ya. Ini salah satu daripada prinsip atau asas pengamalan tarikat Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang diberikan dan diajarkan oleh guru kita di Suryalaya. Dari 5 prinsip tarikat Qadiriyah, salah satunya yang pertama adalah ulul himmah, tinggi dan semangat cita-cita luar biasa. Alhamdulillah. Himmatur rijal tuhdimur jibal. Dengan cita-cita yang tinggi, semangat membara, mampu merobohkan gunung yang begitu kokoh tamsilnya. Bahkan gunung yang tinggi bisa dibuatnya ambrol. Mudah-mudahan keangkara murkaan yang terjadi di lingkungan khususnya di Jakarta, kemaksiatan, Allah hancurkan. Allah ganti dengan kebaikan. Allah ganti dengan kemaslahatan. Dengan wasilah tampilnya generasi-generasi kita yang luar biasa ini, dan harus kita dukung. Sedikit tabaruk karena ini bulan Rabiul Awal, yang pada bulan ini telah dilahirkan junjunan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita kagumi, yang kita cintai, yang kita agungkan, yang kita muliakan, yang kita jadikan patokan sebagai suri tauladan untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan zahir batin, baik dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan yang melaksanakan kita tadi bersama-sama termasuk dari min jumlati ta'ziman wa takriman li maulidin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari tadi pagi ya Pak Ustadz, khataman, manakiban, lalu dengan hadrat sholawat kita memuji, mengagungkan, memuliakan junjunan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelumnya melanjutkan penyampaian ini, saya minta maaf, saya datang belakangan. Tadi kan saya datangnya belakangan Pak Ustadz, hadirin. Jadi minta maaf Haji Maksum, lama kita tak jumpa ya. Apa kabar Priuk? Baik. Masih eksis dikir kita di sana. Alhamdulillah, tingkatkan, perbanyak. Kita sama-sama. Karena agak kecapean. Saya 4 hari di Batam. Ya. Kemarin langsung berangkat ke sini, nyampe Bandara Cengkareng kurang lebih jam 15.20. Langsung dijemput sama Bang Ali.
langsung berangkat ke Depok. Tadi malam kita manakiban, selesai jam 11 kurang lebih, makan-makan, ngobrol-ngobrol sampai jam 12. Berangkat langsung ke sini, kurang lebih jam 1 nyampe sini, istirahat. Terus tadi sebelum ke sini silaturahmi dulu, ngobrol-ngobrol sama kesepuhan di sana di rumahnya, sama pengersa Pak Haji Al Ahsan. Jadi saya mohon maaf datang terlambat ke sini ya pada semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyampaikan dalam satu hadisnya, man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamati. Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, itu secara mantuk. Jadi mantuk lamun cek santri makna anu nuturkeun kana lafaz. Kalau salah saya benarkan saja, luruskan. Jangan yang salah diingkeun wae. Acak-acakan orang kabehan. Ya. Saya enggak mau kita sama-sama masuk neraka. Kalau ikhwanakat jagoan, monggo silahkan, saya mau ke surga aja milihnya. Tuh. Ngapain pengen ke neraka? Emang jagoan. Lah. Jangan. Barang siapa yang mengagungkan pada hari kelahiranku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamati, maka orang tersebut akan mendapatkan pertolonganku nanti di hari kiamat. Kiamat itu bukan hari ecek-ecek, Pak. Ya. Pakai wuhnya apa kalau bahasa sini? Pakai wuhnya ya Pak Ustadz ya. Pakai wuh itu apa ya? Yang terjadi pada hari kiamat itu? Huru haranya dahsyat. Lah, kiamat itu, kiamat nanti hari kiamat. Ini kita jangankan hari kiamat kubro, baru satu orang saja sama satu orang kan? Udah repot kita kemarin. Baru satu orang saja kemarin. Lah, si Ahok. Udah repot kita kan kemarin. Bukan sampai kemarin, sampai sekarang. Capek pikiran, capek otak, capek tenaga. Duh. Iya. Insyaallah. Kasihan para pejuang kita. Hanya doakan. Ada tim langsung turun ke jalan, tim pergerakan. Bagus. Memang harus begitu Islam. Dukung. Tapi jangan lupa harus ada tim munajatnya juga. Ingat peristiwa perang Badar. Ingat peristiwa perang Uhud. Ya. Peristiwa perang Badar dengan pasukan, kalau tak salah hanya dengan jumlah 313. Ya. Tapi mampu mengalahkan pasukan-pasukan kafir yang begitu banyak. Tapi apa kata Sayyidina Umar? Hei, kalau bahasa Gunung Sumbulnya itu, ingat, kemenangan kalian itu bukan semata-mata karena kalian jago, bukan semata-mata karena kalian itu senjatanya modern. Boro-boro modern, perang Badar, pedangnya juga petok. Istilahnya sarung satu dibagi dua. Kakek-kakek yang udah rengkot aja ikut perang, subhanallah. Tapi dalam sekejap di lapangan habis pasukan kafir. Apa jawabannya? Karena ruh-ruh Al-Qudsi, ruh-ruh langit turun ikut dalam pertempuran tersebut. Dari tanpa melibatkan ruh-ruh para wali Allah, jangan harap untuk mendapatkan kemenangan. Bukan mustahil bagi Allah, tapi memang begitu kenyataannya. Kalau sudah turun pasukan langit junudullah, apa yang tidak bisa? Dengan gagahnya Abraha, menurut dia datang mau menghancurkan Baitullah dengan pasukan gajahnya. Tapi Allah turunkan pasukan yang sangat luar biasa. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Dilemparnya pasukan gajah Abraha ya oleh burung-burung ciptaan Allah
dengan batu-batu yang panas sehingga keaspi makul. Taubahnya seperti daun yang dimakan lalat, pada bolong, pada bolong, pada bolong. Nah, itu satu gambaran buat kita. Kalau junudullah sudah turun tangan, apa yang gak bisa? Ya junudallah wa ya ibadallah agithuni wa amiduni fi qadai hajati. Kan diajarkan oleh guru kita. Iya, betul. Ya ruhal qudsi wa ya junudallah wa ya ibadallah agithuni wa amiduni fi qadai hajati. Titik-titik ya qadil hajat. Sebutkan maksud kita di situ. Alangkah lebih baiknya dari atas, dari ini bagi ikhwan dan akhwat. Ya Syekh Sakalain, ya Qutbar Rabbani, ya Ghausas Samadani, ya Mahbubah Subhani, ya Muhyiddin Aba Muhammadin, As-Said Abdul Qadir Al-Jailani, agisni wa amidani fi qadai hajati. Hadhihi aqdiyal hajat. Sudah pernah melaksanakan? Ikhwan, ahwat? Belum? Kenapa? Hah? Belum tahu? Kenapa harus ijazah? Antum sama saya kan sama. Kita sama-sama penaik angkot. Supirnya kan Abah Hanom. Supirnya kan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tinggal laksanakan saja. Jangan takut gila. Silsilah kita nyambung. Kita di bawah naungan silsilah. Yang gila aja jadi sembuh. Yang gila aja jadi sembuh. Ngomong-ngomong gila, saya kemarin mesem-mesem aja. Sekali saya diundang ke Batam, nanganin orang gila. Lah, ini ikhwan Batam. Saya diundang bukan atas nama Korwil, bukan. Bukan atas nama pengurus pribadi. Tak taunya datang ke Batam. Yang ditanganinnya yang satu memang benar, satu grup minta talqin. Yang lebih parah ini, yang gila udah 7 tahun. Ya, rezekinya begitu ya. Memang saya dulunya orang gila, sekarang juga belum sembuh, masih agak-agak gila. Nyambungnya sama yang gila-gila aja. Ya Allah, alhamdulillah. Jangan kalau ngaku sembuh, parah. Masih gila, tapi udah alhamdulillah belajar ingat. Kalau ngakunya sembuh, wah, masih gila. Libatkan. Tuh. Ada, aduh saya tak bawa bukunya ya. Di dalam kitab Manaqib yang baru yang diberi judul Tafrizul Khatir, ya, ada Tafrihul Khatir, ada Tafrijul Khatir. Itu cuma beda pakai titik aja. Tafrih nggak pakai titik, tafriz pakai titik. Dalam kitab Bajatul Asror kata beliau yang menyusun buku Manaqib ini, makna tafrih dan tafrij itu beda-beda tipis lah. Farhan sama Farjan, ya itu nasi sama kejo, manusia sama orang, ya bentuknya itu masih itu juga, tak beda. Silahkan. Alhamdulillah atas pesan-pesan dari almarhum guru kita, Ketua Bidang Ilmu dan Dakwah Pondok Pesantren Suryalaya, almarhum Pangresa Wajejen Zainal Abidin Bajul Ashab, sebelum wafatnya pesan sama muridnya supaya kitab Manaqib yang ada itu dicari teks Arab aslinya dan kumpulkan, lalu susun. Alhamdulillah sudah tersusun 70 manqobah kalau tidak salah ya, kurang lebih. Dan di ujungnya, di halaman-halaman terakhir itu, ya yang saya baca tadi itu adalah cara-cara kaifiyah atau praktek sholat sunnahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang diambil dari kitab Bajatul Asror ya kalau tidak salah. Kalau salah maafkan, saya ngedul, jarang buka-buka kitab.
Itu masalahnya, buka-buka kitab juga, kitabnya banyak yang merepan, kitabnya banyak yang gundul, udah gitu kitabnya belang lagi, nggak komplit. Nah ini ciri waktu di pesantrennya ngedul. Iya, saya ngedul. Kalau orang kitab kuningnya penuhkan dengan coretan, saya belang kayak zebra, ya kuda bagus belang. Nah ini kitab orang ngaji, ini tidur di makam. Tidur di makam, nonggeng di makam, kerjanya ya seperti itu. Makanya sampai hari ini belum bisa ngaji. Makanya agak sedikit ngawur-ngawur bahasanya, harap maklum lah. Ya, nggak usah sungkan, luruskan saja, benarkan saja. Saya mah gitu. Karena belum bisa ngaji. Ya Syekh Sakalain, ambung kalbu kita kepada siapa? Syekh Abdul Qadir. Ya Syekh Sakalain, ya Qutbar Rabbani, ya Gauthas Samadani, ya Mahbubas Subhani, ya Muhyiddin Aba Muhammadin As-Said Abdul Qadir Al-Jailani Agisni wa amiddani fi qada'i hajati. Itu ada di dalam buku manakib yang disusun oleh pangersa Bapak Kiai Haji Abu Arif, pengasuh Pondok Pesantren Fajar Dunia. Itu sampai 70 manqobah lengkap dengan teks Arabnya. Agak-agak gundul sedikit. Memang ada teks sebagiannya gitu. Terus bolehkah itu manakib dibaca dalam forum manakib, manqobah sebanyak itu? Boleh. Boleh. Saya bukan bikin aturan sendiri. Kita murid Syekh Abdul Qadir kok. Jangan cuma 12 manqobah. Ada ikhwan yang ngomong, loh, kalau baca manqobah tidak sama dengan suryalaya, itu bukan suryalaya. Ya, tar dulu, jangan dulu ngomong seperti itu. Ada yang bertanya kemarin di Batam, bahkan ada salah satu ikhwan kita di sana, yaitu menyampaikan seperti itu. Kalau baca manqobah di daerah yang manqobahnya tidak sama dengan suryalaya, itu bukan suryalaya. Terus kami bagaimana katanya solusinya? Ya udah gini aja, gampang lah. Manqobah kan sedikit-sedikit. Kalau antum khawatir, takut dibilang tidak suryalaya, monggo silahkan, mbok ya dibaca dulu itunya, silahkan tuh. Manqobah yang akur dengan surya, nanti ditambah dengan manqobah yang lainnya. Kan masih banyak tuh manqobah. Selama ini kan yang dibolak-balik 12 saja tuh. Ya. Bukan bosen. Enggak bakalan bosen tuh baca manqobah. Tapi kan insya Allah kalau baca manqobah yang lain kan nanti ada cerita lain, ada amanah lain, ada tuntunan lain, ada sejarah lain. Salah satu di manqobah keberapa? Murid Syekh Abdul Qadir, murid Abah di dalam kubur, mau ditanya sama malaikat. Luar biasanya. Nah ini satu aja contoh. Kan belum dibaca tuh. Ketika malaikat datang di dalam kubur, mau nanya tuh man robuka, tar dulu malaikat. Santai aja kali, duduk aja dulu lah. Galak amat. Kita kan sama-sama makhluk. Gak usah galak-galak lah, kalem aja. Kita kan punya zikir, tenang. Dengan zikir tuh tenang. Tatmainu qulubuhum, tapi jangan ketenangan sambil tidur dong. Saya sudah bikin golok 10 lillahi ta'ala. Golok Jawa mas. Demi Allah saya bukan lalagaan. Saya sudah bikin 10 sekarang, kemarin sudah diolah tanggal 12 Mulud. Itu. Bikin pusaka. Keturunan Sultan Hasanuddin. Kok ke pusaka kemana-mana nih? Saya ini orang Banten. Pengen mengagungkan budaya leluhur saya. Suatu saat diperlukan, kan lewat itunya netes tuh barokah karomahnya. Kalau ngocor nggak kuat, kita bisa pecah badan kita. Siapa anak siapa Sultan Hasanuddin. Tapi minimal kan netes kan. Seru kan kita nanti bikarmati Sultan Banten Maulana Hasanuddin. Di bawah bimbingan kehormatan Syekh, cabut golokna. Ngamuk dah kita pada waktunya. Walang jumrah sih ya siap. Apa nggak untung? Ya
Kita orang banyak dosa, sekali mati bebas dosa masuk surga, ya? Loh, siapa yang nggak pengen begitu? Udah mau ini, siap? Baru berapa ini dari grup PLM yang jawab, itu yang belakang diem. Ente masih takut mati. Lah, kaya enggak miskin, iya sama dengan saya, ngurusin apa? Itu. Tapi jangan berdoa, ya Allah, cepatkan terjadi perang. Enggak aja begitu juga kali. Ente jangan menentang maut. Nyantai aja. Kita orang dikir, kita orang terekat, ya. Yang penting terus munajatnya, sambungkan kalbunya, sambungkan kepada ruh-ruh para wali diri kitanya. Tuh. Jangan mentang-tang tenang diem aja, nggak gerakan apa-apa. Saya kemarin instruksi di sana di masyarakat Rangkas Bitung, Serang, Pandeglang, bikin tim munajat ketika laksanakan pelaksanaan tim 212, gerakan 212. Kita kholwat 3 hari 3 malam di Fajar Dunia. Itu, kita kholwat di sana 3 hari 3 malam, masyarakat di kampung biasa zikir khotaman, manakiban, enggak manakiban, zikir khotaman, dafil bala, baca surat Yasin. Kalau jamaahnya banyak 4.444 kemarin udah lewat. Itu wasilah. Kalau jamnya sedikit ya 313, merujuk kepada bilangan para pasukan perang Badar. Itu. Ingat tadi, hafal. Ya Syekh Sakolain, ya Qutbar Robani, ya Gausas Somadani, ya Mahbubah Subhani, ya Muhyiddin Aba Muhammadin Asyid Abdul Qadir Al-Jailani Agisni wa amiddani fi qada'i hajati. Sebutkan hajatnya di situ. Nanti disambung ya Ruhal Qudsi wa ya junudallah wa ya ibadallah. Tuh. Kita digabungkan dengan tentara-tentara Allah, dengan ruh-ruh yang suci. Tanpa melibatkan ruh-ruh mereka, perjuangan kita jauh untuk berhasil. Itu. Ini dalam suasana Maulidna Tabaruk. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum sholatan alayya. Mudah-mudahan kita tercatat nih ya. Itu. Meskipun habis sholat 3 kali aja. Khotamannya 3 kali, paling banter 7 kali. Kita tadi sama-sama baca sholawat. Mudah-mudahan termasuk dalam keterangan tadi. Aulana sibiyaumal kiamati, bahwasanya manusia yang lebih utama mendapatkan pertolonganku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di hari kiamat nanti aksaruhum sholatan alayya, orang yang memperbanyak membaca sholawat kepadaku. Kalau merujuk kepada kitab-kitab salafus soleh yang saya tahu, waktu di pesantren, kata pengersa ajengan Muhammad Toha, minimal yang dikategorikan itu banyak maca sholawat di atas 80 kali. 80. Jadi usahakan sehari semalam jangan kurang daripada 80 kali. Mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah yang soleh, yang setia, turut tumut taat pada ajaran-ajarannya, dan terus eksis mengamalkan, mengembangkan ajarannya. Banyak cara untuk mengagungkan hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita ambil poinnya saja. Bagaimana untuk selanjutnya, untuk diri kita dan keturunan kita, kita cetak semuanya. Kalau bisa semuanya, kalau tidak ya sekemampunya, menciptakan generasi penerus yang mempunyai ruh jihad tinggi. Awas, pengertian jihad bukan turun ke lapangan pakai bedog, pakai bedil saja. Termasuk tadi ini gerakan jihad. Zikir itu gerakan jihad. Baca Quran itu gerakan jihad. Mengajarkan Al-Quran itu gerakan jihad. Ya, kumpul di masjid, sholat berjamaah, zikir, khataman, itu makan gerakan jihad. Usaha
melangkahkan kaki dari rumah mencari rizki yang halal untuk nafkah keluarga, itu merupakan gerakan-gerakan jihad. Itu min jumlati jihad. Bagaimana caranya kita mencetak generasi penerus yang melahirkan Muhammad yang baru? Udahlah, saya tidak berbicara luar daripada lingkungan tarekat. Ini aja dulu yang ada, biar tidak terlalu jauh. Sekarang saya tanya, kita orang belajar berzikir, nah sekarang saya tanya sama ikhwan dan akhwat, anaknya dipesantrenkan sama yang berbasis zikir enggak? Enggak. Kenapa enggak? Hati-hati nanti jadi musuh dalam selimut, jadi tumbila. Apal tumbila? Tuh binatang yang kecil nya nempelnya tadi nak kanjut tapi nyocok. Tumbila nu kitu. Cicing agama Islam, mengaku ketua, ngarusak Islam. Tumbila ulah disebut ulama nu kitu. Sok si tumbila tuman. Lain ulama nu kitu, tumbila ngarusak. Untuk dina kanjut, nyaho kanjut teu? Aduh hampura aing naon ada bahasa Indonesia na kanjut teh. Aduh, ari orang Sunda sok ngeunah teh bahasa Sunda teh nya. Nyocok. Nah ini punya anak, bapaknya zikir, ibunya zikir, sementara dia basicnya bukan dari pesantren, bukan kiai, bukan ustad. Anaknya dididik di pesantrenkan yang bukan pesantren berzikir, lama-lama dia tumbuh pintar, cerdas. Sampailah pada tanggal 15 bulan Sya'ban, ketika mau sholat khair, sholat Saban berantem dulu. Bapak mak mau sholat apaan tuh? Sholat Yusbana, sholat khair, bidah itu, dolalah itu. Lah, selamat menikmati loh. Ayo, jangan cuma kitanya, jangan licik jadi orang tua. Ikhwan ahwat, antum masuk surga, anakmu mau kemana? Licik itu namanya. Orang tua belum amanah itu. Kalau ditimbang ke amanah, ke keadilan, dianya zikir, khotaman manakiban, anaknya diumbar kemana-mana. Berpikir dari sini. Silahkan kita gali potensi dari diri kita, apa yang bisa sumbangkan untuk mengagungkan, meneruskan perjuangan junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi. Banyak pesantren-pesantren yang berbasis zikir seperti tadi. Sudah ada gerakan ekonomi Islam bank syariah, ya. Kenapa kita tidak mulai lagi? Kita lanjutkan, kita didik putra putri kita. Kita sebagai orang yang berzikir, maka masukkanlah anak kita ke pesantren yang berzikir. Banyak tuh pesantren berzikir. Pusat Suryalaya, Sukabumi Al-Zainiyah, Fajar Dunia, Nurul Abror Banten, Al-Huda di Banten, yang satu lagi saya lupa namanya. Ya. Tapi anak saya di Fajar Dunia, dua-duanya yang laki-laki di sana. Biarlah dia belajar puasa Senin Kemis. Belajar riyadhah tiap malam Jumat, dzikir 1 jam, khotaman 1 jam. Puasa 40 hari, sholat sunat tiap malam 100 rakaat setiap malam. Itu. Ini bukan pamer, bukan ria, ini saudara semuanya, ikhwan akhwat. Ini. Jadi tidak ada kata pamer di sini, tidak ada kata menyombongkan. Ini berita baik untuk semuanya. Sudah hadir tengah-tengah kita yang seperti itu, belajar di situ, di lingkungan situ, makan di lingkungan situ, dididik di situ. Jadi enak kan kita sebagai orang tua, ketika pulang dari pesantren, dia sudah pintar, cerdas, tawasul, khotaman, bisa sambil lari dia. Saya nggak kaci. Keheula kalau punya anak pulang dari pesantren belum bisa khotaman sambil lari sekencang-kencangnya. Kalau dia bisa khotaman sambil duduk nggak lupa, wah itu nggak aneh. Bisa khotaman sambil jalan nggak aneh, sambil lari di tesnya.
kejar sama kita dengan anjing galak dari belakang kalau perlu. Loh, kalau lupa ente belum lulus, khotamannya belum nyambung ke kalbunya, belum masuk ke sirnya, ke rasanya. Lah, mudah-mudahan kita seperti itu para orang tua semuanya. Sekarang saya ajak, hayo anak-anaknya silahkan mau pilih di mana, yang penting yang berasaskan zikir. Tanpa itu lah, ini yang terjadi merajalela riba karena tidak zikir. Mari kita agungkan junjungan kita, kita muliakan, kita cetak generasi penerus kita sebagai Muhammad yang baru. Pengertian Muhammad yang baru bukan berarti harus mengaku jadi Nabi Muhammad, tapi menerima ajarannya seluruhnya, syariatnya, tarekatnya, mencapai nerekel hakikat dan ma'rifatnya, menerima ajarannya dan mengamalkannya seperti itu. Dan itu saya temukan, saya dapatkan di Suryalaya. Mohon maaf, bukan saya mengeceng atau merendahkan pesantren-pesantren lain, tapi kan sebelum Suryalaya saya kan biasa jalan kaki sampai Jebrak Dambal Suku, itu kan menjajah kemana-mana, di mana Kiai jago saya datang di situ. Tapi jangan sekarang pengen coba-coba Ikhwan Rawamangun, Ikhwan Reken Center, nanti ajangan turun kita cobalah, jangan, malu saya, malu, jangan, biasa aja, satu guru satu ilmu, jangan saling ganggu. Biasa aja ya. Kita kan satu tujuan, ilahi anta maksudi waridho kamatlu a'tini mahabbataka wa ma, tapi tidak dibuang juga. Abah tidak nyuruh dibuang, Abah bijak, cuma digeser aja ke belakang, geser ke belakang, nanti pada waktunya dipakai dibuka lagi gemboknya. Itu jangan salah kaprah belajar tarekat. Loh, sudah tarekat itu nggak perlu tuh hizib, nggak perlu tuh saipi. Ya, ente nggak kenal Wali Songo sih, sama dengan aneh, baru tahu namanya, ceritanya seperti itu. Nggak perlu tuh pegang keris-kerisan gitu, ngapain tuh pegang pusaka sampai kujang cakrabuana dipegang tuh. Ya, ente nggak menghormati leluhur, nggak termasuk orang syukur antum. 1000 kali syukur kepada Allah, tapi tidak pernah berterima kasih kepada manusia atau orang yang menjadi wasilah amannya agama ini, tentramnya negara ini. Lah, ente bukan apa-apa. Apalagi kita yang hidup di tanah Banten, diliung-liung dengan laut. Kalau tanpa barokah bimbingan tuntunan para wali, sudah mampus orang Banten yang hidup di pantai. Karena karamah para wali aja di Banten banyak wali, makanya tidak terjadi tsunami. Kenapa Aceh terjadi tsunami yang konon kabarnya pintu Serambi Mekah? Setelah diteliti, hampir 85% Aceh dihuni oleh orang-orang yang anti tawasul, nungalunjak karena para wali. Maaf sama kalau ada orang Aceh di sini, nggak usah marah, biasa aja. Kalau pengen tahu ya selidiki aja sendiri. Ya, sana Aceh. Pakai apa? Sedikit, bukan cuma dohir, pakai sedikit, triadoh, pakai ruhaninya. Lihat, kenapa Yogyakarta terjadi gempa bumi? Loh, bukan menghinakan. Maaf ya orang Jogja di sini. Ada istri saya di bawah ya, ada UB. Maaf sama orang Jogja ya. Bukan maksud menyenggol nih, enggak. Nah, kita sama-sama orang Jogja ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bubar. Padahal itu masjid Kauman, masjid agung. Itu. Yang luar biasanya di situ saya sholat maghrib sama Isya, Pak. Saya sama teman, nggak usah saya sebutkan namanya. Kata saya sama teman, simpan sendal di tempatnya, titipkan. Apa kata teman saya? Nggak usah, aman. Ini masjid agung, ini masjid Sultan, masjid Kauman. Oke? Sholat maghrib lah kita. Terus biasakan kita di jama, terus zikir sebentar 3 kali. Itu kan kebijakan dari Abah tuh. Biasa, wakil talqin juga manusia. Ya. Wakil talqin kok zikirnya 3 kali. Ya. Ini kan dalam situasi darurat. Kebijakan dari guru gunakan, kenapa tidak?
Tapi nanti kalau 3 hari 3 malam pakai puasa 100.000 dikirnya satu orang. Lah, ente pengen tahu ikut aneh dong. Sedikit ya. Allah. 100.000 kita 3 hari 3 malam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wah, enak. Ajaib. Turun habis sholat, selesai, hilanglah sendal saya. Baru beli lagi dilalahnya. Kan lebaran tuh, mau lebaran tuh beli sendal baru. Habis sholat hilang. Jalan-jalan di Malioboro, nyeker. 2 kali apes malah. Udah gitu apes 2 kali, sendal hilang. Mau beli sendal tuh sama tukang beca, ayolah Pak, sama saya saja. Ayo, saya belum dapat muatan nih. Nah, timbul dalam hati kita, kasihan nih anak nih. Kasihan, dia masih muda. Kasihan nih anak nih belum dapat muatan. Ayolah antar. Tak taunya dia orang masih belajar babecanya. Muter-muter Malioboro malah nabrak pantat orang. Jogja. Tapi indah juga tuh Jogja. Saya betah di sana. Ya. Seperti itu. Dah, itu kenapa terjadi gempa bumi? Ternyata diteliti, Masya Allah. Yogyakarta mayoritas dihuni oleh orang-orang yang anti tawasul. Jangan marah orang Jogja di sini. Yang di sini kan udah tawasul. Ya. Itu biarkan. Lahir di Jogja, tapi jasad kita sudah di Jakarta, ruhani kita sudah sama-sama. Nanti di akhirat tak sama orang Jogja lagi yang tak tawasul lagi, sama Suryalaya. Mau? Berarti itu, Masya Allah. Udah, itu aja. Sekilas kita tabaruk mengagungkan maulidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari anak-anak kita, putra putri kita masukkan ke pesantren yang berbasis dzikir. Kalau bapaknya yang dzikir cuma bapaknya ibunya akan dekat kiamat terjadinya. Saya masih, kalau nggak salah keterangannya, la taqumu sa'atu, ya, madama fi hadal adiman qala Allah. Maaf, ini bukan forum lagi nalkin, ini sedang ilmiah ala kadarnya. Jadi boleh saya ucapkan tadi, boleh. Ini bukan lagi nalkin. Itu. Selagi masih banyak orang yang menyebut asma Allah di muka bumi ini, tadi kita sama-sama, ya, tak akan terjadi tuh kiamat kubro. Paling baru kembangnya aja gonjang ganjing seperti itu, seperti laut ngeplok, ombak aja dulu. Harus tahan kita di situ. Tak tahan kita, terbawalah kita sama arus di situ. Tahan. Kemana nih arusnya? Kemana nih? Golongan ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Udah kuku pancu dalam 2 golongan. Sufi pergerakan. Sufi pergerakan sufi, tak ada lagi. Luar daripada itu bukan kita tak menyalahkan yang lain. Pergerakan di bawah komandan Habib Rizik. Sufi yang kita jalankan di bawah pimpinan guru agung kita Syamil Sohibullah Fatajul Arifin. Setuju? Ya. Kalau cuma play baca dalil hadis di TV nyongoh nyereng, alah, lo ke Gunung Subul gua lempar lo. Baru nyerengeh, saya perhatikan kemarin, loh kok orang itu nggak ada ya, nggak ada orang itu ya, munajat dia enggak, turun enggak, ada nyerengeh dalil hadis dibaca, bukan kita tak butuh hadis dan dalil, ya. Itu lihat di dalam kitab Nasoihul Ibad, salah satu karangan guru agung Syekh Nawawi Tanara Banten, di situ alaikum bi mujalasatil ulama wastima'il hukama, di situ kan diterangkan. Tapi ulama yang mana di situ? Al-amilina, yang mengamalkan ilmu, al-musibina, yang sesuai ucapan dan perbuatannya. Dan itu baru saya temukan di Suryalaya. Lah ngomongnya ke kidul, perbuatannya ke kaler. Itu dalil dibaca, dalamnya ngadir. Lah maaf, untung saya didik di Suryalaya. Kalau bukan di Suryalaya gua santet loh. Macam. Untung ini yang ngomong udah dididik di Suryalaya. Kalau tidak, lah lo mau lagu apa lo? Lu paling nembak gua dari depan 10 meter 20 meter, lu gua dari jarak jauh.
Saya sudah ngomong kemarin sama beliau, ahli bidang ilmu tuh. Silahkan cari keterangannya. Saya tidak mau berbuat gegabah, saya tidak mau celaka. Kalau sudah benar-benar konkret, menurut ulama-ulamanya keterangan dalil dan hadisnya, keterangannya sudah bisa dihalalkan orang tersebut, kita tembak dia dari jarak jauh. Saya bikin tim berapa ratus, berapa orang ikhwan saya kumpulkan, ayo ini, ayo kita gini, kita rame-rame seperti itu. Wih, pada pengen semua nih melotot katanya. Tapi bahasanya itu tadi bahasa seleboran. Di situ bukan santet, tapi saiful aulia. Boleh digunakan ketika orang-orang itu sudah mau merusak agama kita. Tapi saya sebagai orang bodoh nanya dulu, tidak gegabah. Kalau sudah ada keputusan dari ahli ilmu, ketua MUI, monggo, ya siap-siaplah kita bikin pergerakan kita, ya dari balik dinding, nggak apa-apa, atau sama-sama bergerak. Ini udah biasa, bukan udah biasa, zamannya sudah akhir, sudah kebolak-balik. Dan ini tidak aneh. Sebelum ini terjadi sudah dijawab oleh junjungan kita. Tadi yang disampaikan para pemuda luar biasa tadi. Karena riba terjadilah seperti ini. Karena memang seperti itu. Saya ingat satu keterangan dari salah satu sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Ali. Man akalal haram yakhrujul haram. Barang siapa yang memakan barang-barang yang haram, akan timbul ucapannya, perbuatannya, idenya yang menyimpang bahkan jauh daripada syariat Islam. Itu bisa kan perbuatan haram, ucapan haram, pegawaian haram terjadi kan? Si Anu, si A, si B mengatasnamakan dirinya ulama, mengatasnamakan dirinya kiai, tapi modalnya babadogna tina barang haram nu dilebokna, apa akibatna? Bikin umat susah, bikin masyarakat resah, ya gelisah karena perbuatannya dengan ide-idenya merekayasa agama. Kenapa terjadi seperti ini? Apa jawabannya? Satu, karena faktornya kebodohan. Bodoh. Kenapa bisa bodoh yang terjumus ke seperti itu? Karena tidak belajar. Yang kedua, faktor nafsu. Orang terjerumus kepada riba, terjerumus kepada hal-hal yang menyimpang daripada aturan agama. Satu, modalnya karena bodoh. Itu karena ketidaktahuan. Yang kedua, karena nafsu. Kenapa bodoh? Jauh dari Al-Quran, jauh dari yang menjabarkan, mengajarkan daripada isi Al-Quran tersebut, jauh daripada orang-orang yang ahli Al-Quran. Kalau saya bukan ahli, belum jadi ahli, baru ikut kepada yang sudah menjadi ahli. Dan ini sudah dijawab oleh Rasulullah berapa abad yang lalu. Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Bakal datang suatu masa, suatu waktu yafiruna, bakal mabur daripada ulama wal fuqaha. Kacau kan? Jauh dari ulama, dia tidak faham akan pengertian agama, buta di dalam agama, akan cenderung menghalalkan suatu cara, segala cara. Buta di dalam fikih, maka usahanya pun tidak pakai aturan-aturan agama. Yang penting hasil dengan segala cara. Sikut kanan, ya, serok kiri, tajong depan, tendang belakang, yang penting hasil. Terjadi ini kealaman sama kita. Karena jauh dari Al-Quran, otomatis tidak paham. Jauh dari ulama yang mengajarkan Al-Quran. Apa nanti akibatnya? Fayabtalihimullahu bithalasi baliyatin. Dalam kitab Nasuhil Hubad karangan Syekh Nawawi Tanara Banten, Allah berikan ujian 3 perkara pada umat tersebut. Yang pertama apa? Yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah angkat, Allah hilangkan daripada keberkahan usahanya tersebut. Terjadi sekarang ini. Konglomerat di mana-mana, bos di mana-mana, ya. Bahkan pejabatnya, maaf saya contohkan di Banten saja, tanahnya ribuan hektar, mobilnya yang ditangkap KPK saja yang ketemu 83. Itu yang diambil sama KPK, belum yang diumpetin.
Tapi lihat, silahkan Bapak jalan ke ujung sana, Rangkas Bitung, Cisimut sana, Cibeo, anak-anak sekolah tak bisa sekolah kalau musim hujan. Karena apa? Takut tenggelam, takut hanyut dia di Sungai Ciminyak. Panjang 20 meter, arusnya sangat deras kalau musim hujan, perek sekolahnya. Karena tiap hari-harinya mereka harus turun ke sungai. Itu sabet kia China, sabet dada. Sementara pejabatnya tidur leha-leha di hotel, belanja kerudung aja sampai ke Singapura. Tapi sekarang sudah lengser. Alhamdulillah. Ya. Datang ke rumah saya tahunya, sepupuhnya. Nih Kiai, ini DP, saya nanti kasih, kata ibu, kasih 15 miliar. Lillahi ta'ala. Ini kisah nyata. Tapi dalam jangka sebelum 100 hari, sepupu saya harus bebas dari dalam. Silahkan, Kiai akan dibayar 15 miliar. Maaf, bukan saya tidak butuh duit. Tuh, kobong saya udah butut kayak begitu. Hujan udah bocor, Masya Allah. Tapi ya, kita doakan saja sama-sama. Semoga ibu kita itu menjadi wanita yang solehah. Dia di dalam penjara semoga jadi pelajaran dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu. Datang tim lain, katanya datang tim lain itu, diberilah dia katanya azimah, ya azimah, diberi jimat, kasihlah dia DP, dijanjiin sama orang tersebut dalam jangka sebelum 100 hari ente sudah bebas dari penjara. Sampai hari ini kan masih ngedekem. Tuh yang makan duitnya Om Aos, tahunya Om Aos, dia yang ambil duitnya. Itu ada timnya ke sana. Sampai hari kan masih di penjara hari ini. Kata saya, dikasih apa? Kasih jimat. Ya, jimat begitu. Mainan anak gua itu. Gua pakarnya bikin gitu dulu lah. Lu, ini orang sudah bikin jimat baru mulai. Lah, ngakunya mursyid baru bikin jimat. Lah, udah ketinggalan zamannya lur. Itu pertama. Angkat keberkahan oleh Allah. Yang kedua, apa yang kedua? Yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Benar, hari ini terjadi karena jauh dari Al-Quran. Bahkan Quran dihinakan, Quran dinistakan. Nah, itu mah hanya segelintir, itu mah hanya boneka saja si eta mah. Oh si eta. Tapi yang dibalik si eta nu aku dina Islam. Secara lisan dohir dia memang Islam. Cuman munafik susah kita ngejarnya. Kan Rasul menyampaikan lebih gampang melawan 1000 kafir daripada 1 orang yang munafik. Munafik tuh diam di kelek kita tapi dia nyocok, tumbila. Dia makan sama kita, minum sama kita, tidur sama kita, bahkan dia nyelap nak kanjut nyocok. Waragang. Mari. Saran saya, ajakan saya, ayo masukkan anak-anak kita ke pondok-pondok pesantren Quran, didik anak-anak kita ke pesantren-pesantren yang berbasis zikir. Karena kitanya kan udah kadaluarsa nih, banyak yang kadaluarsa. Mau pesantren lagi, nanti di dapur gak ngebul. Mau riadoh lagi ke dalam guha, nanti istri marah-marah. Nah ini yang muda, yang masih ganteng, uangnya banyak, riadoh 3 bulan di guha, istrinya gatal, siapa yang garuk? Abah bijaksana, Abah tahu akan level muridnya masing-masing. Mungkin si ini, lu dikasihnya doa ini, lu ini boleh riadoh ini, lu bukan tidak boleh riadoh. Gitu, istrimu tak tahanan dia. Gitu. Ya. Mending kalau dia tahan, kalau tak tahan, lah untunglah tukang ojek di jalan. Maaf kalau tukang ojek. Tak semuanya begitu, kan? Yusallitullahu alaihim sultanan zaliman terjadi. Ini karena penyebabnya tadi jauh daripada Al-Quran. Jauh daripada ulama, tapi hati-hati ulama juga yang bagaimana? Al-amilina al-musibina. Ulama yang mengamalkan ilmunya dengan ikhlas yang sesuai ucapan dan perbuatannya, bukan ulamna. Sekarang kan banyak yang ulamna tuh. Tahu ulam? Ulet. Di Ciomas itu yang namanya tuh di batang pohon sago, bahan porangdu itu ulam. Ulet apa? Hah? Ular, bukan ular, ulet.
Nah, ular tuh yang panjang, ulat yang pendek-pendek. Pendek. Ya, mau berbulu mau tiga, pokoknya ulat aja lah. Itu bukan masalah. Yang berbulu yang tidak, itu kan diam di pohon tersebut, di pohon randu tersebut, diam di pohon jengkol tersebut, tapi dia rusak itu pohonnya. Makanya Islam akan rusak salah satunya dengan orang-orang yang berilmu, bukan dengan orang bodoh. Tapi ilmunya tadi disalahgunakan. Kenapa? Faktornya nafsu. Karena nafsu yang tidak dididik, nafsu yang tidak dibina. Gamblangnya karena tidak zikir tadi. Terjadi kita dipimpin oleh para pemimpin yang zalim. Udah zuhur? Satu lagi yang ketiga, yang paling parah. Ini ujian atau musibah. Musibah ini kalau sudah jauh dari Al-Quran, jauh dari ulama, jauh dari zikir, yakhrujuna minad dunya bi ghairi imanin. Keluar dari dunia ini mau menuju kemana? Ke Lampung? Kemana lagi? Itu kan masih dunia. Keluar dari dunia alias mati bi ghairi imanin, naudzubillah, tanpa iman. Maka dari itu mudah-mudahan kita menjaga dari semua itu. Ya, selesailah sudah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.